NGT adalah memasang selang atau pipa khusus melalui saluran pencernaan atas secara langsung yang berakhir di lambung. Kemudian tujuan dari pemasangan NGT adalah yang pertama, memasukkan makanan atau obat pasien yang tidak bisa dimakan melalui mulut atau dalam bentuk cair. Kemudian yang kedua, mencegah distensi gaster. Yang ketiga, melakukan bilas lambung. Yang keempat, mengambil spesimen asam lambung untuk diperiksa di laboratorium. Kemudian adapun kebijakan yang akan dilaksanakan, yang pertama yaitu pasien yang tidak dapat makan melalui mulut. Yang kedua, pasien yang ileus atau peritonitis, trauma abdomen atau untuk dekompresi. Yang ketiga, pasien perdarahan lambung atau bilas lambung. Kemudian adapun persiapan alat yang akan digunakan pada pemasangan NGT. Yang pertama, selang NGT. Yang kedua, lem. Yang ketiga, speed 10 cc. Yang keempat, stetoskop atau gelas berisi air matang. Yang kelima, plester dan gunting. Kemudian yang keenam, kain kasa. Kemudian yang ketujuh, pelumas atau jeli. Yang kedelapan, perlak atau pengalas. Kesembilan, bengkok. Dan kemudian yang terakhir, sarung tangan. Kemudian prosedur kerjanya yaitu yang pertama, tahap prainteraksi, melakukan pengecekan program terapi, mencuci tangan, menempatkan alat di dekat pasien. Kemudian tahap orientasi, memberikan salam dan menyapa nama pasien, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Yang ketiga, menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien. Tahap kerjanya silakan menyaksikan. Baiklah, ada alatnya, yaitu pertama ada hand sanitizer, yang kedua ada handscoon, kemudian ada bengkok, ada handuk, ada gunting, terus ada kasa steril, ada gel pelumas, ada stetoskop, kemudian ada selang NGT, ada bengkok, ada klem, plaster, ada senter, ada squid, ada tong spatel, kemudian ada cangkir untuk mengisi cairan makanan atau obat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, nama saya Prof. Tasya dan rekan saya Prof. Siona. Nah, boleh Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya Bu? Nama Fadila, tanggal lahir 25 Januari 1995. Baiklah Ibu, benar ya dengan Ibu Fadila. Nah, tujuan saya di sini saya akan melakukan pemasangan selang nasogastritik pada Ibu melalui hidung. Nah, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit Ibu dengan cara memasukkan makanan ataupun cairan yang berupa cairan ke dalam selang tersebut. Nah, untuk prosedurnya itu nanti saya akan memasukkan selang tersebut melalui hidung Ibu, baik hidung sebelah kanan ataupun sebelah kiri, tergantung dari kebutuhan Ibu. Nah, nanti selang itu akan saya alurkan menuju ke kerongkongan, kemudian menuju ke lambung Ibu. Untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, jika Ibu bersedia, kami persiapkan dulu ya Bu ya. Baik Bapak, maaf ya sebelumnya saya ambil dulu. Pasien sadar Fowler 90 derajat atau pasien semi Fowler 45 derajat. Pasien tidak sadar eksternal kepala. Baiklah Pak, coba tarik nafas dari hidung Pak. Hembuskan dari mulut. Nanti pasien bernapas dengan satu hidung bergantian. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut Pak. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut.
Baiklah, Ibu, selangnya apakah Ibu mau masang di sebelah hidung kanan atau sebelah hidung kiri, Bu? Baiklah. Baiklah Bu, jika ada perasaan yang tidak enak ataupun merasa tersedak saat saya memasukkan ini, Ibu bisa angkat tangan ya Bu ya. Baiklah, tarik nafas dari dalam Bu, dari hidung. Tarik nafas dari hidung. Bu, bilang A ya Bu ya. Baiklah Ibu, tadi sudah saya cek melalui stetoskop dan sudah terdengar ya Bu ya, berarti selang ini sudah masuk dengan benar di lambung Ibu.
Baiklah Ibu, sudah saya lakukan pemasangan nasografistik pada Ibu ya Bu ya. Dan alhamdulillah tadi sudah masuk di lambung Ibu dan sudah saya berikan juga cairan pada Ibu. Nah, nanti kalau misalnya ada apa-apa ataupun Ibu merasa sesak nafas atau tidak bisa bernafas dengan normal, Ibu bisa panggil kami di ruangan nurse station ataupun bisa suruh keluarga Ibu panggil kami di ruangan nurse station ya Bu ya. Nah, nanti saya akan kesini lagi untuk memberikan beberapa cairan ataupun makanan yang berupa cairan kepada Ibu. Dan juga nanti pukul 8 pagi kami akan kesini ataupun pukul 4 sore nanti saya kesini dengan teman saya. Nah, baiklah Ibu, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan kepada saya dan teman saya? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, kami pamit keluar dulu ya Bu ya. Permisi Bu. Bladder training adalah latihan kandung kemih dengan tujuan mengembangkan tonus otot dan finger kandung kemih supaya berfungsi normal. Selanjutnya ada pula tujuan umum dari bladder training, yaitu untuk mengembalikan pola normal berkemih dengan menghambat atau menstimulasi pengeluaran air kemih. Persiapan alatnya yaitu arteri clamp, selanjutnya ada sarung tangan atau handscoon, bengkok, air minum dalam gelas, jam. Baiklah, itu saja pengertian, tujuan, dan persiapan alat. Selanjutnya, mari kita lihat video fase kerja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Ibu, perkenalkan saya perawat Nadine dari Perawat Surya. Sini kami perawat yang bertugas pada pagi hari ini Ibu. Ibu boleh bantu sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Saya Rini. Lahir saya 1 Juni 1998. Baik Ibu, sudah benar ya Ibu. Nah Ibu, tujuan kami kemari adalah untuk melakukan bladder training ataupun untuk pelatihan mengembalikan otot urin dan otot di sekitar ureter Ibu agar Ibu dapat kembali untuk melakukan buang air kecil secara normal dan seperti teratur Ibu. Karena seperti di hasil riwayat medis Ibu bahwasanya Ibu telah didapatkan pemasang kateter sudah selama 8 hari Ibu. Jadi diperlukannya latihan untuk mengembalikan otot di sekitar ureter Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nah Ibu, prosedur yang akan dilakukan nanti, kami akan membantu Ibu untuk membiasakan buang air kecil dan menahan buang air kecil untuk mengembalikan fungsi otot ureter Ibu. Apakah Ibu bersedia ya Bu ya? Nah Ibu, jika Ibu bersedia tolong tanda tangani informan konsen ini Bu. Jadi, Ibu terima kasih ya. Nah sebelum itu kami akan sudah melakukan penutupan privasi ataupun menjaga privasi Ibu dengan menutup jendela dan menutup pintu. Selanjutnya kami akan melakukan cuci tangan sebanyak 6 langkah. Nah Ibu, kami akan masang handscoon dulu ya Bu. Nah Ibu, sini saya akan memeriksa seberapa banyak urin yang telah Ibu keluarkan. Di sini didapatkan bahwasannya Ibu telah membuang urin sebanyak 500 ml ya Ibu. Sini saya akan kosongkan urin terlebih dahulu. Kita kosongkan dan masukkan melalui pot urinal. Lalu jika sudah, kita kunci lagi agar urin tidak keluar. Nah Ibu, selanjutnya kita akan melakukan klem di selang kateter Ibu yang berfungsi untuk menahan air urin keluar. Jadi Ibu bisa mengontrol pengeluaran urin dan bisa menahannya Ibu agar otot Ibu kembali berfungsi. Kita klem di bagian sini ya Ibu. Ibu sudah kami klem ya Bu.
Nah Ibu, ini untuk diklaimnya itu selama 1-2 jam Ibu. Nah nanti kami akan kembali lagi ke sini jika sudah 2 jam. Namun Ibu merasa tidak nyaman atau merasakan perih di sekitar bagian ureter, Ibu bisa panggil kami ya Ibu. Nanti kami akan bantu untuk mengeluarkan urin yang ada di tubuh Ibu. Nah Ibu, selanjutnya di sini akan dilakukannya 4 siklus Ibu. Yang pertama itu adalah 2 jam, 1-2 jam, yang kedua 3-4 jam, lalu 4-8 jam, lalu nanti akan dilakukan pelepasan kateter agar otot Ibu kembali berfungsi dengan baik. Nah lalu kita perkirakan bahwa telah dipasang klem kateter selama 2 jam. Lalu kita kembali ke ruangan pasien untuk menanyakan apakah pasien sudah bisa mengontrol untuk pengeluaran berkemih atau tidak. Nah Ibu, kami kesini lagi ya Ibu. Ibu, apakah ada rasa ingin berkemih Bu? Ya, Sus. Oh iya Bu ya, nanti kita lepaskan dulu ya Bu. Apakah ingin Ibu bisa mengontrol pengeluarannya Bu? Ya, Sus. Saya lepas ya Bu klemnya. Baik Ibu, di sini urinnya sudah keluar Ibu. Apakah Ibu tadi bisa menahannya dengan baik Bu? Ya, bisa, Sus. Baik Ibu, alhamdulillah jika sudah. Nah lalu kita diamkan di selang kateter selama 15 menit. Lalu kita jika sudah, kita amati urin seperti bentuk, warnanya ataupun baunya pada urin tersebut. Lalu kita anggap saja sudah 15 menit. Lalu kita kosongkan kembali di bagian urin bag pasien. Kita kosongkan dan masukkan ke dalam pot urinal. Lalu jika sudah kita tutup, lalu setelah kita melakukan pengosongan urin bag, kita diamkan dan kita klaim lagi selama 15 menit. Jika sudah 15 menit kita diamkan, lalu kita klaim kembali selama 1-2 jam di siklus pertama. Lalu jika sudah, kita diamkan selama 1-2 jam. Lalu selanjutnya kita lepaskan handscoon. Kita cuci tangan kembali banyak 6 langkah. Nah Ibu, tindakan kami sudah selesai Ibu. Selanjutnya nanti kami akan kembali lagi besok untuk melakukan bladder training selama 2-4 jam Ibu. Nah sebelum itu kami anjurkan Ibu untuk meminum terlebih dahulu agar bisa merangsang pengeluaran urin pada tubuh Ibu. Silakan Bu, minum dulu ya Bu. Boleh Bu sambil duduk atau sambil duduk aja Bu ya. Sudah ya Bu. Nah Ibu, apakah ada yang Ibu tanyakan kembali mengenai tindakan kami hari ini? Tidak ada, Sus. Baik Ibu, jika tidak ada, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Nanti kami akan besok kesini lagi untuk melakukan bladder training siklus yang kedua Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kira-kira ingin Ibu ditemui jam berapa Bu? Atau pagi saja Bu? Mungkin saja. Baik Ibu, kalau begitu kami permisi dulu ya Bu. Terima kasih, semoga cepat sembuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Ibu, saya perawat Nadine dan perawat Surya. Jadi kan kemarin kami sudah melakukan kontrak untuk melakukan bladder training yang siklus yang kedua ya Ibu. Ibu boleh bantu sebutkan apa ada tanggal lahirnya? Nama saya Dini Sus, tanggal saya 1 Juli 1978. Baik Ibu, sudah benar ya Ibu. Nah Ibu, di sini akan melakukan siklus yang kedua. Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus, bersedia. Nah Ibu, untuk siklus yang kedua ini dilakukan selama 2-3 jam Ibu. Nanti kita akan klaim di bagian kateter Ibu 2-3 jam agar untuk mengembalikan fungsi berkemih Ibu. Baik Ibu, jika Ibu bersedia kami siapkan alat bahannya dulu ya Ibu. Perawat masukkan tabungan 6 langkah dan memasang handscoon. Nah Ibu, kami sudah untuk melakukan pemasangan handscoon. Selanjutnya kami akan melihat urin yang telah dari urin bag ini ya Ibu. Nanti kami akan keluarkan ke pot urinal dan mengosongkan kembali urin bag Ibu. Baik, silakan disiapkan.
kita kosongkan terlebih dahulu dengan melepas di bagian klem urine bag. Lalu jika sudah, kita tutup kembali. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa hasil urin pasien, apakah ada kelainan seperti jumlahnya dan warnanya dan serta baunya. Tadi setelah kita lihat jumlah yang telah dikeluarkan pasien tadi sebanyak 500 cc, dan untuk warnanya ya sis ya, warnanya itu normal, kuning cerah. Lalu untuk baunya itu bau amoniak seperti air urin biasanya. Lalu setelah itu kita melakukan pengkleman pada selang kateter pasien. Di sini untuk siklus yang kedua, pengkleman kateter itu dilakukan selama 2-3 jam. Kita klem di bagian urine bag pasien. Maksud saya di bagian selang urine bag pasien. Lalu kita letakkan kembali. Kita rapikan jika ada yang tidak rapi. Lalu selanjutnya kita beri edukasi kepada pasien tentang tindakan bladder training ini. Nah, Ibu, setelah kita lakukan pengekreman pada selang kateter Ibu, itu tujuannya dilakukan adalah untuk mengembalikan fungsi berkemih Ibu agar otot-otot di sekitar ureter itu kembali berfungsi Ibu. Jadi Ibu bisa menahan urin dengan baik ataupun mau mengeluarkannya dengan baik. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Baik Ibu, jika tidak ada, lalu kita anjurkan pasien untuk minum terlebih dahulu agar bisa mengeluarkan urin dengan baik. Silakan Sus. Ibu minum dulu ya Ibu. Baik, jika sudah, selanjutnya kita berikan pada pasien mengenai edukasi tentang bladder training ini. Nah Ibu, nanti jika Ibu merasa pedih di bagian ureter maupun masih tidak nyaman, tolong panggil perawat ya Ibu. Atau Ibu ingin buang air kecil, silakan panggil perawat. Namun sebisa mungkin Ibu menahannya Ibu ya. Atau kalau tidak tahan lagi, Ibu bisa panggil kami ya Bu. Nah Ibu, kami diamkan dulu selama 2-3 jam. Nanti kami akan kembali lagi ke sini ya Ibu. Baik, jika sudah kita diamkan selama sekitar 3 jam, selanjutnya kita kembali ke ruangan pasien dan menanyakan mengenai rangsangan berkemih pada pasien. Nah Ibu, sudah 3 jam ya Ibu ya. Nah Ibu, apakah Ibu ingin berkemih Bu? Baik Ibu, kita lepas dulu ya klemnya. Kita lepas klem selang kateter pasien, lalu kita biarkan urin mengalir di urine bagnya. Lalu jika sudah mengalir, kita lihat apakah pengeluaran urin itu sudah mencukupi. Di sini didapatkan bahwa pengeluaran urin pasien itu sebanyak 400 cc. Lalu kita kosongkan kembali urine bag tersebut dan kita amati warna dan bau dari urin pasien. Kita kosongkan kembali. Lalu jika sudah, kita tutup. Nah, jika sudah kita tutup di bagian urine bag, kita diamkan kembali selama 15 menit. Jika sudah 15 menit, kita klem kembali di bagian kateter pasien untuk melanjutkan siklus yang keempat. Maksud saya siklus yang ketiga. Untuk siklus yang ketiga itu sebanyak waktunya itu 3-4 jam. Lalu jika sudah 15 menit, kita klem kembali di bagian kateter pasien. Itu kita klem kembali ya Bu. Di sini kita akan diamkan selama 3-4 jam karena ini adalah siklus yang terakhir untuk pelatihan bladder training ya Bu. Sudah, kita letakkan kembali. Lalu kita anjurkan pasien untuk minum. Bu, mohon minum dulu ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu, jika sudah, nah lalu kita diamkan selama 3-4 jam karena ini adalah siklus yang terakhir. Jika kita sudah diamkan selama 3-4 jam, kita kembali lagi ke ruangan pasien untuk melakukan pengosongan urin kembali. Ibu, permisi Bu, sudah 4 jam Ibu ya berlalu di sini. Kami akan melakukan pengosongan urine bag Ibu kembali dan melepaskan kateter Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, kita lepas dulu ya Bu klemnya. Apakah Ibu ingin ada rangsangan berkemih Bu? Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah bisa menahan rangsangan berkemih dengan baik?
Alhamdulillah ya Bu. Ini kita lepas. Kalau kita lepas di bagian kateter pasien, setelah kita lepas kita ajarkan melakukan senam Kegel untuk melatih otot di sekitar sphincter ani ataupun di sekitar ureter. Baik Ibu, kita akan melakukan pelepasan kateter ya Ibu. Ini sudah kita lepas di bagian urin bag dan kateter pasien, kita taruh ke bengkok ataupun tempat sampah. Selanjutnya kita lepas handscoon dan melakukan cuci tangan 6 langkah. Lalu jika sudah kita ajarkan atau kita contohkan pada pasien untuk melakukan senam Kegel. Nah Ibu, nanti kita akan ajarkan untuk melakukan senam Kegel ya Ibu. Pertama-tama bisa Ibu lakukan untuk pemanasan. Senam Kegel ini tergolong mudah ya Ibu, bisa Ibu lakukan di rumah dan bisa Ibu lihat di YouTube jika Ibu ada kendala. Nah untuk senam Kegel yang pertama itu kita letakkan tangan di pinggang ya Ibu. Lalu kita majukan bagian pinggul kita ke depan sebanyak 10 kali seperti ini ya Bu. Nah Ibu, jika sudah 10 gerakan lalu kita lakukan gerakan yang kedua seperti tadi, namun di arahnya ke belakang ya Ibu. Kita mulai seperti ini ya Bu, 1, 2. Nah Ibu, jika sudah kita lakukan gerakan yang ketiga yaitu seperti tadi Ibu, namun kita gerakan memutar ya Bu searah jalan jam. Kita mulai ya Bu. 1, Lagi 2. Nah Ibu, jika sudah kita akan lakukan gerakan seperti tadi juga, namun kita arah membalas, jadi berlawanan dengan arah jam ya Bu ya. Kita panggil 1, 2. Nah Ibu, selanjutnya kita akan lakukan gerakan yang terakhir Ibu. Gerakan terakhir ini cukup mudah, kita cukup rentangkan tangan kita ke atas seperti ini ya Ibu. Lalu selanjutnya kita tarik nafas. Ketika kita tarik nafas itu kita kencangkan otot di sphincter ani ataupun anus Ibu, seperti ingin mengedan seperti itu ya Ibu ya. Kita mulai ya Bu. Tangan ya Bu, terus kita tarik nafas. Lagi kita tarik nafas itu kita kencangkan otot di sekitar sphincter ani atau di sekitar anus, seperti kayak mengedan ya itu Bu ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3, tarik nafas. Mulai mengedan. Mulai mengedan. Teruskan. Kita coba lagi ya, sekali lagi ya, biar Ibunya paham. Taruh tangan, kita mulai tarik nafas. Mulai mengedan. Selanjutnya hembuskan perlahan. Baik Ibu, sudah selesai maka senam Kegel. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Baik Ibu, nanti Ibu bisa mencobanya di rumah ataupun melakukan pelatihan di rumah sakit. Nanti kami besok akan ajarkan kembali mengenai senam Kegel ini. Namun besok nanti kita akan mencontohkan langsung dan mengajak Ibu langsung untuk melakukan senam Kegel ini. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, kira-kira waktu yang Ibu ingin melakukan senam Kegel jam berapa Bu? Jam 8 saja sih. Jam 8 pagi ya Ibu. Baik Ibu, jika jam 8 kami akan buatkan kontrak untuk selanjutnya. Apakah Ibu ada yang Ibu tanyakan untuk tindakan hari ini? Baik Ibu, jika tidak ada, kami izin lakukan dokumentasi terlebih dahulu ya Bu. Langsung dokumentasi. Baik, sudah selesai ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah Ibu sudah lebih lega? Alhamdulillah Ibu sudah lebih lega ya Bu. Kita permisi terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu cepat sembuh Bu. Permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. pemberian oksigen Simple Max. Untuk pengertian, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan memberikan bantuan oksigen sebagai salah satu terapi. Kemudian indikasinya yaitu pada pasien yang memiliki gangguan sistem pernapasan. Persiapan tempat dan alat. Yang pertama, baki berisi tabung oksigen lengkap dengan flow meter humidifier, 2 masker, 3 alat pencatat atau alat tulis, 4 vaselin atau jelly, 5 handscoon, 6 cairan steril. Kemudian untuk persiapan pasien, 1. Beritahu dan menjelaskan tujuan tindakan, 2. Menyiapkan posisi pasien sesuai dengan kebutuhan. Kemudian persiapan lingkungan, yaitu menyiapkan lingkungan aman dan nyaman. Jika
Sikap selama pelaksanaan. Yang pertama, menunjukkan sikap sopan dan ramah. Yang kedua, menjamin privasi pasien. Yang ketiga, bekerja dengan teliti. 4, memperhatikan body mekanisme. Kemudian untuk evaluasi, yang pertama, tanyakan keadaan dan kenyamanan pasien setelah tindakan. 2, observasi tanda kesulitan bernafas. Untuk tahap kerja, berikut video akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Ini akan menyebutkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemasangan oksigen mask. Pertama di sini ada oksigen mask, lalu ada selang oksigen, kemudian ada aquades, lalu ada tisu jika diperlukan, ada handscoon, ada bengkok, terus ada hand sanitizer, kemudian ada set oksigen. Baik Ibu, Assalamualaikum ya Ibu. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya perawat Maharani. Ini rekan saya, ada perawat Egi. Nah, kami adalah perawat yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, bisa Ibu bantu sebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Nama saya Desisus, tanggal lahir 1 Juli 1965. Baik ya, benar dengan Ibu Desti. Ibu Desti, bagaimana kabarnya hari ini? Apa saya masih sesak? Oh, nafas masih susah ya? Ya, saya lihat ini. Terus menurut catatan keperawatan juga, hari ini adalah jadwal Ibu untuk melakukan pemasangan simple mask ya Bu? Dari semalam ya Bu, ya sudah, semoga saja dengan bantuan pemasangan ini nafas Ibu akan kembali normal ya Ibu. Nah, untuk waktunya itu kira-kira 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya dan rekan saya izin mempersiapkan alatnya dulu ya Bu. Mari suster, pinggirkan sebentar. Suster, tolong bantu saya atur posisi ibunya ya. Saya mau mempersiapkan oksigennya dulu. Lagi asisten saya menyiapkan pasien, saya harus mempersiapkan alat. Yang pertama yang harus kita lakukan menurut buku catatan keperawatan adalah memperhatikan kondisi tabung dalam keadaan terbuka. Lalu tujuannya itu agar oksigen yang berada di dalam tabung mengalir ke bagian purifiernya, yaitu ini. Lalu yang kedua yaitu perhatikan isi oksigen, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Nah, kalau di sini oksigennya terisi 1.500. Lalu yang ketiga yaitu flumenternya untuk mengatur kecepatan aliran. Nah, di sini untuk kita mengatur berapa kadar yang yang harus diatur untuk pasien sesuai dengan prosedur. Lalu yang terakhir yaitu humidifier, harus terisi cairan. Yang ini. Kita harus pastikan bahwa di sini terisi air. Nah, airnya itu cukup segaris ini dikarenakan kalau lebih dari sini ditakutkan airnya akan masuk ke dalam oksigen tersebut dan menyumbat saluran pernapasan pasien. Baik, karena alatnya sudah siap, langsung buka masker pasiennya. Maksudnya kita mulai. Yang pertama bisa bantu tolong sambungkan maskernya itu dengan selangnya perawat. Lalu setelah selangnya dipasang, atur kecepatannya yaitu kira-kira 5-8 meter sesuai dengan kebutuhan pasien. Baik, jika sudah diatur, pastikan bahwa masker ini berfungsi dengan ditandai dengan keluarnya udara di sini. Rasakan dengan menggunakan telapak tangan atau mendekatkan ke daerah telinga. Suster, ini sudah, bisa tolong bantu saya pasangkan dengan pasiennya.
Bagaimana Ibu perasaannya setelah dipasang oksigen? Sudah lega, sudah bisa nafas. Alhamdulillah ya Ibu, saya ikut senang mendengar kondisi Ibu. Saya doakan semoga kondisi Ibu makin lama makin membaik, terus nafasnya juga semakin membaik dan normal kembali. Nah, untuk ini akan kami cek lagi sekitar 3 jam lagi oleh saya dan perawat Egy untuk memastikan keadaan Ibu ke depannya. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum kami pamit keluar? Baik, jika tidak ada, saya dan perawat Egy izin kembali ke ruangan kami ya. Jika ada apa-apa, Ibu bisa tekan di situ untuk memanggil kami. Kami ada di nurse station. Baik, kami permisi ya Ibu. Mari perawat Egy.